Ramadan. Tubuhku terguncang pelan. Tidur nyenyakku sedikit terganggu karenanya. Sayang, bangun. Suara itu terdengar lembut di telinga. Aku berusaha membuka mata yang masih terasa seperti ditempeli lem. Susah sekali untuk terbuka. Sayang, bangun. Sahur dulu, nanti keburu imsak loh. Suara itu kembali terdengar. Aku mengerjap-ngerjapkan mataku, berusaha membukanya selebar mungkin. Larissa duduk di sampingku dengan tangannya masih mengusap kepalaku. Apa? Sayang? Tanyaku. Sahur dulu yuk. Udah mau 3:30 nih. Nanti keburu imsak. Dibangunin dari tadi sudah banget. Larissa menarik pelan tanganku. Aku beranjak dari tempat tidur dan turun. Larissa menuntun tanganku untuk masuk ke kamar mandi. Aku mencuci mukaku untuk menghilangkan kantuk yang berat ini. Sahur. Oh ya ampun, aku lupa. Besok adalah hari pertama puasa Ramadan. Aku melupakan itu. Padahal semalam aku sudah tidur lebih awal agar tak susah dibangunkan. Tapi kenyataannya aku malah susah dibangunkan. Maklumlah, pagi sampai malam aku sibuk dengan pekerjaan. Aku juga memberikan cuti libur di kantor selama seminggu pertama puasa. Karena biasanya di saat awal puasa itu kebanyakan orang lemas di siang hari. Dan pekerja di kantorku juga tidak semuanya muslim. Mereka harus sembunyi-sembunyi ketika akan makan dan minum. Setelah cuci muka, Larissa menuntunku kembali. Membawaku keluar dari kamar menuju ruang makan. Bija sudah sibuk membersihkan rumah. Padahal masih malam menurutku. Bi, kenapa ngepel jam segini? Ini masih malam loh. Aku bertanya pada Bijah yang tengah mengepel lantai, tepat di bawah anak tangga. Biar enak saja, Tuan. Soalnya Bibi takut mengantuk setelah syarat subuh nanti. Jawab Bijah. Ya nggak apa-apa. Kan bisa siang aja. Lagian nggak akan ada tamu datang ke rumah kok. Nggak apa-apa, Tuan. Kan pekerjaan Bibi masih banyak juga. Bukan hanya ini. Jadi Bibi kerjakan satu persatu. Aku tersenyum mendengar jawabannya. Oh iya, Adnan udah sahur belum? Tanyaku lagi. Sudah, Tuan. Sudah ngopi juga di sini tadi. Mungkin sekarang di kamarnya menunggu imsak dan azan subuh. Jawab Bijah. Aku mangut-mangut. Kami pergi ke ruang makan dan duduk di meja makan. Nasi dan lauk pauknya sudah tersedia. Ini kami yang masak? Tanyaku pada Larissa. Iya. Sebagian sih. Sebagian lagi masakan si Bibi. Jawab Larissa sambil mengisi piring dengan nasi. Larissa memberikan piring berisi nasi dan lauknya padaku. Kamu gak sahur juga? Tanyaku lagi. Buat apa? Aku kan gak akan puasa. Nanti siang juga bisa makan dan minum. Jadi buat apa harus sahur? Ah iya, aku lupa kalau Larissa masih dalam masa nifas, mana boleh berpuasa. Aku mulai makan, tidak terburu-buru, cukup santai, karena waktu masih cukup banyak untukku yang tidak suka terburu-buru. Suara-suara orang mengaji di masjid raya terdengar merdu di telinga, suara itu masih sama, dan tentunya orang yang sama yang selalu mengaji setiap Ramadan di lingkunganku. Jujur saja, aku suka mendengarkan suara lantunan orang mengaji. Dulu aku juga tertarik pada agama ini karena sering melihat teman-teman muslimku mengaji dan syalat. Entah tahu kenapa, tetapi suara lantunan ayat suci itu selalu terdengar merdu di telinga. Seperti lagu Nina Bobo yang dapat membuat siapa saja tertidur. Mau aku suapi? Tawar Larissa. Aku menoleh. Dia tersenyum. Mau ui? Lengekku manja, seperti anak kecil. Larissa tertawa pelan melihat tingkah manja suaminya ini. Dia mengambil makananku dan mulai menyuapiku. Aku jadi bersemangat sekali untuk sahur. Selain makanannya yang enak, ada tangan lembut Larissa juga yang menyuapiku. Ah, betapa beruntungnya aku. Sayang, kamu tahu gak? Tanyaku. Apa? Aku ternyata lelaki paling beruntung ya di dunia ini. Kenapa memangnya?
Soalnya aku punya istri yang cantik, baik, sabar, lembut, perhatian, dan juga lebih dewasa dari aku. Gombal. Larissa tersipu malu, sambil terus menyuapiku. Seriusan? Bukan gombal. Aku memang serius merasa seberuntung itu. Iya deh, terserah. Aku makan sahur dengan lahap. Semangat untuk berpuasa menjadi tinggi. Setelah makan sahur, Larissa membuatkan aku kopi dan menyajikannya di atas meja di ruang tengah. Aku memang biasa meneguk kopi setelah sahur sejak dulu. Bagiku tak mengopi sehari saja rasanya hampa. Memangnya enak ngopi tanpa merokok? Tanya Larissa, yang duduk di sampingku. Kenapa memangnya? Aku balik bertanya. Enggak, kata sebagian orang menikmati kopi sambil merokok itu kenikmatan yang hakiki. Berarti kalau cuma ngopi atau ngerokok doang kurang nikmat. Jelasnya. Enggak juga. Menurutku ngopi aja nikmat banget. Apalagi kopinya buatan istriku. Rasanya sangat nikmat. Karena dibubuhi cinta juga. Aku kembali menggombal. Hish. Gombal mulu ah. Cepat habiskan kopinya. Keburu imsak. Larissa mencubit pahaku. Aku sedikit meringis. Cubitannya cukup sakit. Aku melirik jam dinding. Sudah hampir imsak. Aku segera menghabiskan kopiku. Karena aku juga belum menyikat gigi. Salah satu hal yang paling penting ketika akan berpuasa. Setelah kopinya habis, aku gegas masuk ke kamar. Baby Dawn menangis di ranjangnya pasti ingin sahur juga. Sedangkan Larissa di bawah tengah mencuci piring. Padahal ada pembantu. Kenapa dia masih saja serajin itu? Dasar Larissa. Aku mengambil Baby Dawn dari ranjangnya dan menggendong bayi tampanku. Tangisannya semakin kencang, hingga membuatku harus memeriksa popoknya. Karena ku rasakan basah. Mungkin saja dia buang air dan merasa tak nyaman. Aku membaringkan Baby Dawn di atas pelak bayi dan membuka bedongannya. Benar saja, dia memang buang air besar. Aku harus segera mengurusnya. Aku mengambil popok dan bedongan ganti, tisu basah dan bedak bayi. Aku membersihkan kotoran Baby Dawn perlahan, mengikuti cara Larissa saat mengajari aku. Aku melakukannya hingga bokong Baby Dawn bersih dari kotoran, lalu mengelapnya dengan tisu kering dan membubuhkan bedak di area tubuh bawahnya. Larissa bilang bayi suka kelembutan, sehingga bedak bisa membuatnya nyaman. Aku juga memakaikan popok kain dan bedongan padanya. Walaupun tidak serapi hasil kerjaan Larissa. Hehehe. Anakku baru berusia 2 minggu lebih, masih agak sulit bagiku mengurus dia, dikarenakan tubuh mungilnya masih belum boleh digerakkan terlalu kencang. Tulang-tulangnya masih lemas dan rapuh. Aku harus ekstra hati-hati. Aku tersenyum puas melihat Baby Dawn lebih tenang setelah diganti popok dan bedongannya. Dia tak menangis lagi, kepalanya yang kecil bergerak-gerak. Matanya menatap ke sana kemari pelan. Menggemaskan, ucapku, dengan kedua tangan berada di kedua pipi Dawn. Waktu imsak 5 menit lagi. Bagi yang belum melaksanakan makan sahur, segera sahur. Sahur, sahur, sahur. Suara itu terdengar dari toa masjid. Aku terkesiap. Aku terlalu anteng mengurus Baby Dawn, hingga lupa kalau aku harus menyikat gigiku. Sayang, tunggu sebentar ya. Dedi mau sikat gigi dulu. Aku berbicara pada Baby Dawn. Aku gegas berlari kecil masuk ke kamar mandi, meninggalkan Baby Dawn di ranjang kami sendirian. Aku menyikat gigi dengan cepat. Selain karena waktu imsak sudah sangat dekat. Baby Dawn juga sendirian di kamar. Aku khawatir. Karena menggosok gigi terlalu cepat. Gusiku berdarah. Argogi. Kenapa sih? Aku secepatnya membersihkan busa pasta gigi yang berdarah itu. Secepat mungkin. Tak ada waktu. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan ini. Setelah gigiku bersih dari sisa makanan, aku berlari kecil lagi keluar dari kamar mandi dan menghampiri Baby Dawn. Aku langsung menggendongnya dan membawanya turun untuk disusukan pada Larissa. Larissa masih sibuk di dapur membersihkan dapur. Aku datang padanya dengan membawa Baby Dawn. Sayang, Dawn nangis dari tadi. Kayaknya mau mimi. Ucapku. Larissa berbalik. Ya Allah, maaf sayang.
Mama gak tahu kalau kamu bangun. Larissa menghentikan pekerjaannya dan mengambil baby Darren dariku. Tadi dia kebangun gara-gara pup. Jadi aku ganti aja bedongannya. Dia sedikit tenang setelahnya. Jelasku. Walah, pantesan bedongannya udah ganti. Rupanya Dedi yang gantiin ya. Dedi hebat. Larissa berkata sambil menatap bayi kami. Maaf gak sebagus hasil kerja kamu. Hehehe. Aku cengengesan, malu karena hasil bedongannya tak serapi Larissa. Nggak apa-apa sayang. Segini juga bagus banget kok buat orang yang jarang ngurus bayi. Thanks ya sayang. Larissa tetap memujiku. Larissa menatapku dan mencium bibirku. Hatiku sangat berbunga-bunga. Tapi, waktu imsak sudah sampai. Imsak, imsak, imsak. Suara itu berhasil membuat tautanku dan dia terlepas. Kami tertawa pelan dibuatnya. Portal sudah dipasang. Aku dan Larissa tak boleh melakukan itu sebelum azan maghrib berkumandang. Aku dan Larissa masuk ke kamar kami. Larissa menyusui baby Darren. Aku mendampinginya sambil menunggu azan subuh. Aku tak bisa tidur sebelum syalat subuh. Takutnya nanti diganggu kalau aku tidur sebelum syalat subuh. Tentu saja diganggu karena harus bangun dan syalat subuh. Lebih baik syalat dulu lalu tidur. Aku bisa tidur sepuasnya. Karena tak akan ada pekerjaan hari ini. Aku bebas. Tak berselang lama, azan subuh berkumandang di masjid-masjid. Sangat ramai dan syahdu. Aku masuk ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Lalu syalat subuh sehusyuk yang aku bisa. Walaupun sangat sulit. Serius. Usai syalat subuh, aku naik ranjangku. Larissa menidurkan baby Darren di ranjang bayinya. Aku menarik tangan Larissa dan memasukkan dia ke dalam dekapanku. Selamat tidur, sayang. Ucap Larissa. Selamat tidur juga. Sayangnya aku. Jawabku. Aku dan dia berpelukan dan tidur bersama. Tidur ini akan nyenyak hingga siang hari. Kuharap tak kebablasan. Karena tidur di pelukan Larissa sering membuatku terlalu nyenyak. Berburu.